Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wirmayanti akan menjelaskan mengenai teorema 5.6.5, yang mana teorema tersebut membahas mengenai teorema inverse continue. Dan bunyi dari teorema tersebut yaitu, misalkan I subset R suatu interval dan fungsi I ke R monoton tegas dan kontinu pada I, maka fungsi G inverse dari F adalah fungsi monoton tegas dan kontinu pada I sama dengan Fi. Nah, pada teorema ini kita akan membuktikan 3 pembuktian. Yang pertama, kita membuktikan bahwa fungsi F ini memiliki inverse. Ketika kita sudah membuktikan bahwa fungsi inverse dari F ini ada, maka kita selanjutnya akan membuktikan bahwa inverse-nya itu adalah fungsi monoton tegas dan kontinu pada I sama dengan Fi. Nah, pembuktian pertama, kita akan membuktikan bahwa fungsi F ini memiliki inverse. Tadi kan dikatakan karena F kontinu dan I suatu interval, maka menurut teorema 5.3.10 J sama dengan Fi merupakan suatu interval. Karena F naik tegas pada I, maka F merupakan fungsi injektif pada I. Nah, kita dapat mengilustrasikan atau menggambarkan bagaimana fungsi injektif tersebut. Nah, kita misalkan di sini X, sini Y. Nah, bagaimanakah dikatakan F naik tegas? Kita misalkan F naik tegas itu seperti ini. Nih, kita misalkan F naik tegas seperti itu. Dan intervalnya itu dari sini, dari A ke B. Ini merupakan intervalnya. Nah, kemudian ini kan tadi dikatakan fungsi F naik tegas. Jika kita tarik garis horizontal sebanyak apapun, nah kita tarik garis horizontal ini. Nah, sebanyak apapun kita tarik garis horizontal, dia akan hanya memotong satu kali kurva dari F tersebut. Nah, suatu kejadian atau kurva yang dipotong dengan garis horizontal dan memotong hanya sekali ini dikatakan fungsi injektif. Nah, inilah dikatakan tadi bahwa fungsi tadi merupakan fungsi injektif. Nah, suatu fungsi itu injektif, pasti ia akan memiliki inverse gitu. Nah, jadi sudah terbukti bahwa fungsi F ini memiliki inverse, yang mana inverse-nya itu ya ini G dari J ke R, itu merupakan inverse dari F gitu. Nah, kan udah kita buktikan kita buktikan bahwa fungsi F tadi sudah memiliki inverse atau inverse-nya ada gitu ya kan. Karena tadi udah dikatakan memiliki inverse, maka selanjutnya kita akan membuktikan inverse-nya itu merupakan fungsi monoton tegas. Nah, kita akan membuktikan pembuktian yang kedua, yaitu inverse dari F tadi merupakan fungsi monoton tegas. Dapat kita lihat di sini. Nah, sebelum kita membuktikan inverse dari fungsi F tadi merupakan fungsi monoton tegas, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih syarat dikatakan suatu fungsi itu naik tegas gitu. Nah, tadi kan fungsinya fungsi G tuh ya kan, G dari J ke R. Nah, fungsi ini dikatakan naik tegas apabila untuk setiap Y1, Y2 elemen J, di mana Y1 kurang dari Y2, sehingga mengakibatkan G Y1 kurang dari G Y2. Nah, ini kan merupakan syarat dari
fungsi monoton naik tegas, ya kan? Kita kembali lagi ke teoremanya. Tadi kan I itu dikatakan I sama dengan Fi. Nah, maka dia akan memiliki Y1 sama dengan Fx1 dan Y2 Fx2, sehingga akan menghasilkan hubungan gitu, hubungan antara X1 dan X2, yang mana ada dua kemungkinan. Yang pertama, X1 kurang dari X2, kemudian hubungan satu lagi, X1 lebih besar atau sama dengan X2. Nah, ini jadi ada dua hubungan gitu, ya kan? Nah, kemudian jika kita ilustrasikan atau kita asumsikan bahwa X1 lebih besar atau sama dengan X2, maka dia akan mengakibatkan Y1 sama dengan Fx1 lebih besar atau sama dengan Y2 sama dengan Fx2. Nah, kalau kita asumsikan yang ini tadi, yang ini kita asumsikan, maka dia akan mengakibatkan bertentangan dengan syarat dari suatu fungsi dikatakan monoton tegas. Tadi kan dikatakan bahwa suatu fungsi itu monoton tegas apabila GY1 kurang dari GY2 gitu. Ini GY2 ya, kurang dari GY2. Nah, kalau kita asumsikan X1 lebih besar atau sama dengan X2, maka dia akan bertentangan dengan syarat dari fungsi monoton naik tegas. Nah, maka dari itu kita harus mengasumsikan bahwa X1 itu kurang dari X2. Kita harus mengasumsikan bahwa X1 kurang dari X2. Kenapa begitu? Karena jika kita mengasumsikan X1 kurang dari X2, maka dia akan berakibat ini. Nah, akan berakibat Y1 kurang dari Y2. Nah, ini akibatnya yaitu sehingga menjadi YX1 sama dengan X1 kurang X2 sama dengan GX2. Nah, ini kan mengakibatkan ini. Kalau kita asumsikan ini, maka sudah terbukti bahwa Y1 dan Y2 sebarang unsur dalam J dengan Y1 kurang dari Y2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa G itu naik tegas gitu. Nah, ini naik kuat atau tegas ya. Naik tegas. Nah, jadi sudah terbukti ya bahwa inverse dari F tadi merupakan fungsi monoton tegas. Kemudian kita akan membuktikan pembuktian ketiga, yaitu ini. Tadi kan udah di pembuktian pertama kita sudah membuktikan bahwa fungsi F ini memiliki inverse, ya kan? Nah, dan pembuktian kedua, inverse dari F ini merupakan fungsi monoton tegas. Itu sudah terbukti. Nah, pembuktian ketiga dari teorema ini yaitu inverse dari F ini merupakan kontinu pada I sama dengan Fi gitu. Nah, kita akan membuktikan pembuktian yang ketiga, yaitu di mana inverse dari fungsi F tadi merupakan kontinu pada I sama dengan Fi. Nah, tadi kan inverse-nya dari fungsi F tadi kan G. Nah, kita akan membuktikan G ini kontinu pada I. Nah, tadi kan dikatakan atau kita klaim bahwa GJ sama dengan I merupakan suatu interval. Nah, jika dia suatu interval, maka kurvanya itu merupakan kurva menyambung. Bisa dikatakan merupakan kurva yang kontinu. Tapi di sini kita akan membuktikan secara analitik. Misalkan kita ambil titik G merupakan himpunan dari J gitu, merupakan elemen J, dan G ini tidak kontinu atau diskontinu gitu, ya kan? Nah, kita perhatikan gambar kurva yang ada di sini. Nah, di sini G merupakan elemen J, ya kan? Jadi sehingga di sini kita misalkan C-nya terletak di sini C. Terletak di sini C. Karena tadi G merupakan input elemen J, maka adanya GC di sini. Nah, di sini ada GC. Nah, ini kan merupakan kurva yang diskontinu nih. Karena ini merupakan kurva diskontinu, maka akan ada dikatakan bahwa limit kanan dan limit kiri. Nah, ini merupakan limit kiri dari GC. Dari G. Nah, ini merupakan limit kiri
dari G. Nah, kemudian ini dikatakan dengan limit kanan dari G. Limit kanan dari G. Nah, ini kan dia kurvanya kurva discontinue nih, ya kan? Karena ini kurva discontinue, maka nanti akan timbul X, adanya X. Ini dia X. Kenapa ada X? Karena di sini kan merupakan interval gitu. Nah, dari sini intervalnya. Dari sini. Nah, inilah akan muncul X, sehingga ada X gitu ya kan. Nah, karena ini kan tadi kurva yang discontinue, ada limit kirinya, ada limit kanan, maka di daerah sini nanti akan yang dikatakan bukan GC gitu. Ini kan tadi GC. Nah, ini tadi dikatakan GC. Nah, nanti ada dia bukan GC gitu. Maka X mempunyai sifat bahwa X tidak sama dengan GY untuk sebarang Y elemen J. Nah, dapat kita lihat gambar di atas. Nah, jadi sehingga didapatkan X ini X bukan elemen I. Yang mana kontradiksi dengan fakta bahwa I suatu interval gitu. Kan tadi dikatakan GJ sama dengan I, merupakan suatu interval. Kalau kita buat X bukan elemen I, maka dia akan kontradiksi dengan fakta bahwa I suatu interval. Oleh karena itu, kita menyimpulkan bahwa G kontinu pada J. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.